akan membuat video sinematik dengan lagu Dia Monica. Jatuh cinta kasih saudara, uji dari sang putri raja, bagi pancaran ucap cinta. Dapat jumpa belum dapat jumpa ulun pandang bodi jinggu, kering ramping dari biola mempesona. Dirasa lu terpapan san, mau diklep mata lu nak berubah, mau disenyum kata abah malu goda. Timbul cinta lama dada pada pandangan pertama, dari itulah aku terlena. Cabai merah sekecil pedas yang jadi kebutuhan harian kita. Tapi tahukah kamu proses penanamannya? Jadi semua dimulai dari benih. Kita pilih bibit yang unggul, lalu disemai 3-4 minggu sampai jadi bibit yang kuat. Setelah itu, bibit dipindahkan ke lahan yang subur, disiram rutin, diberi pupuk organik dan NPK agar tumbuh maksimal. Dia Monica, I love you. Perawatan jadi kunci utama, karena penyakit dan hama bisa datang kapan saja. Jadi, pada tanaman budidaya cabai, hama yang menyerang tanaman budidaya cabai dapat menyebabkan penurunan hasil pada panennya. Hama yang umumnya menyerang tanaman cabai yaitu hama lalat buah. Hama ini menyebabkan buah pada tanaman cabai dapat menyebabkan penyakit antraknosa. Kalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memetik satu persatu buah cabai yang terkena lalat buah. Tahukah kalian apa itu gulma? Gulma merupakan tumbuhan liar yang tumbuh namun keberadaannya tidak dikehendaki petani. Pada lahan ini, petani menggunakan mulsa untuk mengurangi pertumbuhan gulma, dan petani juga menggunakan teknik penyemprotan untuk mengurangi gulma. Contoh gulma pada lahan pertanian ini. Saya akan menjelaskan apa itu tanaman belulang. Jadi, tanaman belulang ini tumbuh di sekitaran tanaman budidaya untuk mendapatkan faktor tumbuh seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi.
tahukah kalian bahwa tanaman cabai ini merupakan tanaman yang sangat rentan terhadap penyakit? Nah, kalian tahu gak penyakit itu apa? Penyakit adalah kondisi abnormal yang dapat mengganggu proses fisiologis pertumbuhan serta perkembangan tanaman, sehingga dapat menyebabkan perubahan fungsi dan struktur yang merugikan. Nah, kalian tahu gak sih penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman cabai? Ada nih beberapa penyakit yang seringkali kita jumpai yang sering menyerang tanaman cabai. Di antaranya itu yang sangat sulit dikendalikan yaitu virus kuning. Di mana virus kuning ini disebabkan oleh bigomovirus dan disebarkan oleh serangga vektor berupa kutu kebul. Adapun gejala-gejala yang dapat kita lihat dari serangan virus tersebut yaitu daun tanaman tersebut menguning, mengeriting, menggulung, serta tanaman tersebut tampak kerdil dan tidak produktif dan dapat menurunkan hasil produksi hingga 70%. Dan yang kedua itu yang sangat sering kita lihat yaitu layu fusarium, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum, di mana gejala yang sering kita lihat dari serangan penyakit ini yaitu tanaman tersebut dapat layu pada siang hari dan kembali segar pada malam hari. Nah, kelamaan tanaman tersebut dapat mati secara permanen. Dan kalian tahu gak bahwa jamur ini sangat sulit untuk dikendalikan karena jamur ini dapat bertahan lama di dalam tanah. Dan yang selanjutnya itu adalah penyakit Anthranoxa, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur Colectricum sp. Adapun gejala-gejala yang dapat kita lihat dari serangan jamur tersebut yaitu buahnya memiliki bercak hitam melingkar yang lama-kelamaan akan busuk di tengah sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, sehingga dapat menekankan kerugian yang sangat besar bagi petani. Seksi, bagus pemandangan emangnya lo. Cabai-cabai ini mainnya lantar ke belakang tar lo. Gue rujak kalau masih mencibir. Gue bukan jenis buah-buahan tapi jadi buah bibir. Sehingga ada beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam pengendalian penyakit tersebut, yaitu salah satunya rotasi tanaman, di mana rotasi tanaman ini merupakan cara kita atau praktik untuk mengganti jenis tanaman di lahan yang sama dalam periode yang berbeda, gunanya untuk menekankan pertumbuhan penyakit yang hanya menyerang tanaman-tanaman tertentu. Yang kedua itu adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini dapat berupa pembersihan gulma ataupun sisa-sisa tanaman yang telah terjangkit penyakit. Gunanya untuk supaya penyakit-penyakit tersebut tidak menyerang pada tanaman-tanaman lainnya. Yang ketiga itu pengaturan pola tanam. Pengaturan pola tanam yang baik dan benar ini sangat penting untuk meningkatkan sirkulasi udara dan menekankan dan menurunkan kelembapan udara. Karena
pada kondisi yang lembab pada lahan yang kita kelola dapat meningkatkan penyakit layu fusarium tadi, karena jamur ini merupakan jamur yang dapat berkembang pada kondisi yang lembab. Terus yang terakhir itu pemilihan varietas yang unggul. Ini merupakan langkah-langkah awal yang sangat penting untuk budidaya yang berkelanjutan, karena dengan pemilihan varietas yang sangat unggul dapat menekankan pertumbuhan penyakit. Cabai merah harganya naik turun, sama kayak perasaan mantan, tapi petaninya harus tetap nanam. Kadang harga sampai nggak masuk akal. Nanam cabai itu nggak gampang, mulai dari semai, ngerawat, pupuk, sampai panen bisa sampai 3 bulan. Dan selama itu kita cuma berharap harga nggak sampai anjlok. Petani sudah berjuang panas dan hujan, tapi pas panen malah harganya jatuh. Mungkin cabai butuh subsidi, bukan cuma bensin. Dengan lagu "Dia Mau Nikah". Ulang mit. Enggak, di sini tuh nggak bisa mit. Hama yang menyerang pada tanaman langsung. Adapun ulang mit. Disiram rutin, diberi pupuk organik. Itu kayaknya bisa dipotong deh mit. Nah, dikasih jeda, sahabat. Matiin mit. Lanjut. Wah, ya Allah. Tadi dulu yang matiin dulu lah, bentar aja, bentar. Cepetan, matiin dulu.